Oyakatasama atau Ubuya Shikigakaya adalah pimpinan dari organisasi pemburu iblis di serial Kimetsu no Yaiba. Season ini ditutup dengan adegan yang cukup dramatis ketika para pilar berkumpul untuk menyerang Muzan. Dan yang bikin lebih epik lagi adalah Oyakatasama rela mengorbankan dirinya sendiri agar bisa melukai dan melemahkan Muzan. Beliau menjadikan dirinya sebagai umpan karena yakin Muzan akan datang menemuinya. Dan benar sesuai prediksi Oyakatasama, Muzan beneran datang ke rumahnya. Oyakatasama tahu kalau Muzan sangat kuat. Dia juga tahu kalau Muzan gak akan tewas meskipun lehernya ditebas. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah menahan Muzan sampai matahari terbit. Oyakatasama tahu untuk menahan Muzan perlu banyak orang dan karena itu dia ingin membuat para Hashira berkumpul agar bisa ngeroyok Muzan. Tapi sayangnya rencana Oyakatasama agak meleset karena Muzan punya anak buah yang bisa memakai kekuatan buat mindahin semua orang ke markas para iblis. Meski begitu, bisa dibilang rencana Oyakatasama masih sukses. Pengorbanan Oyakatasama tentunya tidak disetujui oleh para pilar lainnya. Makanya dia cuma bilang ke Himejima karena tahu Himejima akan mengizinkannya. Mungkin ini juga karena Himejima adalah pilar paling lama yang udah ikut dengan Oyakatasama. Oyakatasama juga berpesan dengan rencananya ini maka nggak akan lagi ada anak-anaknya yang terbunuh. Rencana full Oyakatasama adalah sebagai berikut. Pertama, mengundang Tamayo ke markas pemburu iblis karena dia berhasil menciptakan ramuan untuk mengembalikan iblis jadi manusia. Kedua, ketika Muzan lengah setelah kena ledakan, Tamayo memasukkan ramuan tersebut ke tubuh Muzan. Ketiga, dengan ledakan yang sangat besar, sudah pasti jadi alarm peringatan bagi para Hashira kalau ada serangan di rumah Oyakatasama. Keempat, menyudutkan Muzan untuk bertarung dengan semua Hashira hingga matahari terbit. Sebenarnya Oyakatasama sudah merancang rencana luar biasa buat nyalahin Muzan. Tapi sekali lagi sayangnya ada hal-hal di luar rencana yang terjadi sehingga meleset dari prediksi Oyakatasama. Lalu apakah dengan begini pengorbanan Oyakatasama jadi sia-sia? Kalau dari sudut pandang Muzan sudah pasti sia-sia. Tapi jika untuk keunggulan para pemburu iblis tentunya tidak sia-sia. Peringatan spoiler buat yang nggak ngikutin manga Kimetsu no Yaiba. Dari keempat poin rencana Oyakatasama, sebenarnya ada satu poin yang nantinya akan jadi titik balik keunggulan para pemburu iblis, yaitu bagian Tamayo yang menyuntikkan ramuan pengubah iblis jadi manusia ke Muzan. Nah, sebenarnya ramuan yang disuntikin Tamayo bukan cuma ramuan pengubah iblis jadi manusia, tapi juga termasuk ramuan penambah usia. Tamayo pasti tahu betapa kuatnya Muzan, jadi dia ingin mempermudah para pemburu iblis ketika bertarung sama Muzan. Nantinya di pertempuran terakhir ketika Muzan bertarung dengan para pemburu iblis, gerakannya akan melambat dikarenakan usianya yang udah bertambah jadi tua. Jadi cara kerja ramuan Tamayo yang satunya adalah usia Muzan bertambah 50 tahun setiap 1 menit. Inilah nantinya yang akan membantu para pemburu iblis punya keuntungan bertarung lawan Muzan. Kekuatan regenerasi Muzan akan menurun dan gerakannya akan melambat. Ditambah ada lagi 2 obat tambahan, jadi total ada 4 obat untuk melemahkan Muzan. Cukup sampai situ aja spoilernya. Sekarang kembali lagi ke Oyakatasama. Jika dilihat dari pengorbanan Oyakatasama, maka semuanya tidak sia-sia. Justru moral dari para pemburu iblis meningkat drastis ketika tahu kalau Oyakatasama sudah tewas. Karena secara beliau adalah orang yang sangat dihormati oleh para pilar dan pemburu iblis. Terus kadang pernah terlintas di pikiran kita pastinya, kok bisa ya padahal Oyakatasama lemah, bahkan nggak bisa bertarung, tapi begitu dihormati oleh para pilar dan pemburu iblis. Padahal lumrahnya di kebanyakan anime, biasanya pemimpin adalah orang yang kuat. Seenggaknya pemimpin adalah sosok yang punya integritas dan diakui oleh orang lain. Atau paling tidak kita tahu track record dan pencapaian apa saja selama dia hidup. Nah, untuk Oyakatasama ini memang beda dari yang lain. Oleh karena itu, mari kita coba kulik bersama kenapa Oyakatasama yang terlihat lemah dan biasa saja bisa sampai dihormati segitunya oleh para pilar dan pemburu iblis. Pemimpin yang lemah, semestinya reaksi yang wajar adalah tidak mau nurut dengan beliau dan berani menentangnya. Sama seperti ketika Shinazugawa Sanemi yang pernah mengolok Oyakatasama. Jadi dulu sebelum Sanemi ikut organisasi pemburu iblis, dia sudah pernah mengalahkan beberapa iblis dengan caranya sendiri. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Masachika, seorang laki-laki dari pemburu iblis. Dia memperkenalkan pedang Nichirin pada Sanemi, sekaligus mengenalkannya pada Oyakatasama. Suatu ketika Masachika terbunuh saat lawan iblis bulan bawah bersama Sanemi. Ketika dipanggil ke rapat pilar, Sanemi marah dengan Oyakatasama.
Dia heran bagaimana bisa ada orang yang tahu banyak manusia menderita di luar sana, sedangkan ada orang yang masih bisa tersenyum di atas penderitaan orang lain. Dia tidak mengotori tangannya, tidak mengorbankan nyawanya, tapi masih bisa memberi perintah dengan wajah dingin di atas panggung. Sanemi sangat tidak menghormati Oyakatasama. Ketika rapat pilar diadakan, Sanemi marah dengan Oyakatasama karena dia menganggap Oyakatasama hanya bisa memberi perintah. Dia berkata, apa dirimu sudah merasa paling kuat? Sanemi berkata Oyakatasama cuman duduk tersenyum dan gak mau ikut mengangkat pedang bersama dengan pasukan pemburu iblis serta menganggap bahwanya adalah bidak sekali pakai. Sanemi terus mengatai Oyakatasama, bahkan menyebut Oyakatasama tidak pantas jadi pemimpin organisasi pemburu iblis. Himejima dan Kanai yang kali itu mendengarnya tidak terima dengan ucapan Sanemi. Tapi Oyakatasama berkata tidak apa pada mereka dan meminta maaf pada Sanemi. Oyakatasama berkata pada Sanemi bahwa beliau pernah coba berlatih pedang, namun karena sakit dia tidak punya kekuatan untuk bertarung. Beliau juga berkata kalau sebenarnya juga ingin seperti para pemburu iblis melindungi orang dengan taruhan nyawanya. Namun sekalipun dipaksa, beliau tetap tidak bisa karena faktor tubuhnya. Sanemi yang mendengarnya terdiam karena Oyakatasama mengingatkan Sanemi pada ibunya. Tatapan Oyakatasama persis seperti ibunya. Dia merasakan sentuhan lembut dari ibunya dan kasih sayang orang tua pada anak-anaknya. Oyakatasama juga berkata semua orang memperlakukannya dengan baik, tapi jika Sanemi tidak menyukainya, maka Oyakatasama tidak mempermasalahkannya. Beliau menambahkan jika semua orang adalah bidak sekali pakai, maka tidak ada bedanya dengan dia. Ketika dia mati nanti, tidak akan ada yang berubah. Dia juga udah menyiapkan penerusnya. Oyakatasama meminta maaf karena seharusnya tidak meminta Sanemi datang ke pertemuan pilar setelah kepergian temannya. Kemudian Oyakatasama memberi surat pada Sanemi titipan dari temannya yang tewas sambil menyebut namanya. Sanemi kaget karena Oyakatasama tahu nama temannya yaitu Masachika. Lalu Kanai mengatakan pada Sanemi bahwa Oyakatasama mengingat semua nama pemburu iblis yang sudah berjuang dan gugur di medan pertempuran melawan iblis. Sementara Sanemi sama sekali tidak bisa mengingat semua nama pemburu iblis yang bertempur bersamanya. Sanemi kemudian membaca surat peninggalan Masachika yang berisi dia punya saudara yang sudah meninggal. Masachika melihat Sanemi sebagai sosok saudaranya yang sudah meninggal. Masachika ingin Sanemi menjalani hidup dengan penuh senyuman hingga ajal menjemputnya. Dia juga tidak ingin membahayakan nyawa Sanemi. Masachika ingin Sanemi tetap bertahan hidup. Sanemi pun meneteskan air mata dan teringat dia juga punya saudara yang sangat ingin dia jaga yaitu Genya. Sejak saat itulah Sanemi begitu menghormati Oyakatasama. Bahkan dari tingkah lakunya yang barbar dan cara bicaranya yang kasar, Sanemi bisa jadi sangat sopan dan lembut di depan Oyakatasama. Bukan hanya Sanemi, para pilar lain juga punya momen-momen sendiri di mana mereka langsung tersentuh ketika bertemu dengan Oyakatasama. Misalkan Roji yang awalnya membenci dirinya sendiri karena punya tubuh dan kekuatan seperti laki-laki, tapi Oyakatasama justru memujinya. Atau Tengen yang punya jalan hidup yang berat karena hidup sebagai shinobi dan Oyakatasama mampu memahami kesulitan yang dialami Tengen. Dan juga Himejima sebagai pilar paling lama ikut dengan Oyakatasama. Padahal Oyakatasama lebih muda ketimbang dirinya, namun bisa memahami penderitaan yang dirasakan Himejima. Tanjiro sendiri ketika berbicara dengan Oyakatasama pertama kali dan mendengar suara lembutnya langsung menundukkan kepalanya. Dari sini kita benar-benar tahu kalau Oyakatasama punya hati yang sangat lembut dan baik. Banyak bukti yang bisa menunjukkannya. Semisal dia rutin mengunjungi makam tiap pemburu iblis yang sudah berjuang dan gugur di medan pertempuran. Dia bahkan mengingat semua nama mereka. Oyakatasama juga langsung menerima Nezuko sebagai bagian dari pasukan pemburu iblis meskipun para pilar banyak yang gak menyetujuinya. Dia meminta langsung pada para pilar untuk mencoba menerima Nezuko yang seorang iblis. Selain dihormati oleh semua pemburu iblis, Oyakatasama juga sangat disayangi oleh keluarganya. Meskipun beliau menderita penyakit keturunan yang tidak bisa disembuhkan, keluarganya terus setia mendampinginya. Penyakit yang diderita Oyakatasama menggerogoti tubuhnya secara perlahan mulai dari kepala hingga menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia mempunyai seorang istri yang selalu setia menemani dan mengobatinya yaitu Ubuyashiki Amane. Amane bahkan tidak mengeluh sama sekali dengan kondisi Oyakatasama. Dia rela menggantikan pekerjaan Oyakatasama untuk memimpin rapat pemburu iblis. Amane juga turut andil dalam memberi informasi pada para pilar mengenai tanda yang membuat para pemburu iblis punya kekuatan lebih untuk bertarung. Yang lebih mengejutkan adalah Amane juga rela untuk ikut meledakkan dirinya bersama Oyakatasama ketika menyudutkan Muzan. Sungguh pengorbanan yang sangat luar biasa. Padahal dia bisa saja melarikan diri ketika Muzan mendatangi kediamannya. Mental seperti apa yang Amane miliki sehingga rela menemani suaminya ngobrol dengan Muzan. Begitu pula dengan anak-anak Oyakatasama.
Mereka sangat berbakti pada ayahnya dan merawat Oyakatasama setiap hari. Ketika Muzan datang, mereka justru dengan santainya bermain bola tanpa memedulikan kehadiran Raja Iblis. Sampai akhirnya mereka rela ikut meledakkan diri bersama Oyakatasama. Kini hanya tersisa 3 anak dari Oyakatasama. Mereka inilah yang nantinya akan ikut membantu para pasukan pemburu iblis mengalahkan Muzan. Setelah mengetahui betapa rapuh dan lemahnya Oyakatasama, lantas bagaimana dia masih bisa begitu dihormati dan disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal biasanya ketika orang sudah tidak mampu lagi memberi apa-apa, maka orang-orang di sekelilingnya justru akan meninggalkannya. Ketika Muzan menyerang kediaman Oyakatasama, kita melihat betapa paniknya para pilar sehingga langsung bergegas secepat mungkin menyelamatkan Oyakatasama. Ekspresi mereka menunjukkan betapa takutnya mereka jika sampai kehilangan Oyakatasama. Betapa luar biasanya ikatan mereka dengan Oyakatasama. Oyakatasama pun menyadari kalau nantinya banyak yang tidak terima dengan rencana Oyakatasama untuk mengorbankan dirinya. Oleh karena itu dia hanya bicara ke Himejima karena tahu Himejima yang bisa menerima keputusan Oyakatasama. Setelah tahu Oyakatasama diserang Muzan, semua pilar langsung menyerbu Muzan tanpa gentar sama sekali. Sayangnya meskipun mereka menyerang Muzan, nyawa Oyakatasama sudah tidak terselamatkan. Kebaikan Oyakatasama adalah jawaban mengapa banyak orang begitu hormat dan sayang kepadanya. Meskipun betapa rapuhnya Oyakatasama, dia sama sekali tidak meninggikan harga dirinya. Dia tidak melulu meratapi ketidakmampuannya, tapi melihat hal kecil apa yang bisa dia lakukan. Seperti yang dia lakukan ketika mengunjungi makam-makam para pemburu iblis dan mengingat semua nama mereka. Terdengar sederhana dan bukan hal besar. Namun dari situlah dia mendapat respect dari para pilar dan pemburu iblis. Itulah pembahasan kenapa Oyakatasama yang terlihat begitu lemah tapi sangat dihormati dan disayangi oleh para pemburu iblis juga keluarganya. Sekiranya jika ada yang kurang bisa menambahkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.